Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya adalah mahasiswa ilmu komputer di Universitas Haji Madani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas di mata kuliah inovasi perangkat lunak. Yang pertama adalah perancangan proyek sistem penyimpanan barang di PT Traffic Elektrindo Indonesia yang biasa disebut dengan PT Sekai. Nama proyeknya adalah Sistem Penyimpanan Barang di PT Traffic Elektrindo Indonesia. Tujuan inovasinya, proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem pendataan stok barang berbasis digital yang modern, terstruktur, terintegritas, guna meningkatkan kualitas pengelolaan ketersediaan barang. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pencatatan, pemantauan, dan pelaporan stok secara otomatis dan real-time, sehingga mampu mengurangi kesalahan input data yang sering terjadi pada sistem manual. Melalui penetapan sistem digital ini, diharapkan proses pengelolaan stok barang dapat dilakukan lebih cepat, efisien, dan transparan. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dokumen fisik atau kertas, sehingga dapat mendukung penerapan konsep kerja yang lebih murah atau ramah lingkungan. Sistem ini dikembangkan juga diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat yang dapat diakses dengan mudah oleh pihak terkait untuk mendukung proses perencanaan, pengadaan, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis. Dengan adanya proyek ini, organisasi atau suatu instansi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja, memperbaiki alur kerja dalam pengelolaan inventaris, serta menciptakan sistem manajemen stok barang yang lebih profesional, yang aman, dan berkelanjutan. Lingkup kerjanya, fitur yang dibuat yang pertama ada login admin. Halaman login pada sistem informasi PT Traffic Elektrindo Indonesia merupakan tampilan utama atau tampilan pertama yang dapat diakses oleh admin ketika sistem dijalankan. Pada halaman ini, admin sebagai satu-satunya pengguna sistem harus memasukkan username dan password yang sudah disediakan atau sudah diketahui oleh admin atau yang telah terdaftar sebelumnya. Yang kedua, ada halaman dashboard. Halaman dashboard merupakan tempat utama bagi admin untuk mengelola semua aktivitas yang berhubungan dengan barang dan produk yang ada di gudang PT Traffic Elektrindo Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ada halaman barang masuk. Barang yang masuk yang berfungsi untuk mengontrol dan memantau seluruh data barang yang baru masuk ke PT Gudang Traffic Elektrindo Indonesia. Kemudian fitur yang dibuat yang keempat adalah halaman barang keluar. Halaman ini menampilkan daftar secara lengkap barang beserta informasi penting seperti gambar barangnya, kode barang, nama barang, ukuran, satuan, tanggal berapa barang keluar, dan berapa jumlah barang yang keluar, serta keterangan dan status barang. Yang terakhir, halaman kelima adalah grafik laporan yang berfungsi untuk menampilkan visualisasi data yang keluar dari gudang PT Traffic Elektrindo Indonesia dalam bentuk grafik dan informatif dan serta interaktif. Batasan proyeknya, yang pertama, web ini hanya ada satu role admin. Yang kedua, selain admin tidak bisa masuk. Yang ketiga, tidak terintegrasi dengan web atau sistem yang ada pada industri. Nah, sementara itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait memang perencanaan proyek pada sistem penyimpanan barang di PT Traffic Elektrindo Indonesia. Kita akan lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Yang pertama tadi selesai, kita akan lanjut ke bagian 2 tentang implementasi project management tools. Bisa teman-teman menggunakan Trello, Jira, atau Notion. Cuman pada kesempatan kali ini saya menggunakan dari websitenya Trello langsung. Aplikasi penyimpanan barang di PT Traffic Elektrindo Indonesia, board Trello ini digunakan untuk mengelola seluruh aktivitas pengembangan aplikasi sistem penyimpanan barang, mulai dari perencanaan, pengerjaan, hingga penyelesaian. Setiap kartu atau task memiliki atribut prioritas, deadline, dan assign atau Muhammad Ridwan saya sendiri, sehingga proses kerja lebih terstruktur dan mudah dibantu. Board terdiri dari 4 kolom utama. Yang pertama ada
tadi backlog. Kolom ini, mohon maaf, yang pertama ada backlog. Yang kedua itu ada tentang to do, ada in progress dan done. Backlog adalah kolom ini berisi seluruh tugas yang direncanakan namun belum diprioritaskan untuk dikerjakan dalam waktu dekat. Task di kolom ini masih bersifat daftar kebutuhan rekrutmen list. Task dalam backlog menambahkan validasi from input flow. Analisis sistem resiko high, rencana backup dan storage data medium. Tugas di tahap ini menunggu untuk dipindahkan ke to do sesuai kebutuhan proyek. Nah, kita lanjut kepada yang kedua, yaitu to do. Kolom ini berisi tugas yang siap dikerjakan, sudah memiliki prioritas dan estimasi waktu. Task yang siap dikerjakan, testing dan debugging sistem high 22 Februari 2006, pembuatan fitur cetak laporan stok medium, ini ya, variabelnya atau labelnya itu di 13 Februari 2006 untuk deadline-nya. Tugas di tahap ini akan berpindah ke tahap selanjutnya, yaitu in progress ketika pekerjaan dimulai. Kita lanjut kepada selanjutnya, yaitu in progress. Kolom ini menunjukkan tugas-tugas yang sedang dikerjakan secara aktif, task yang dapat berjalan, mendesain struktur database, sifatnya labelnya high 20 Januari 2006, laporan traffic, kemudian juga membuat sistem notification, stok menipis. Kolom menunjukkan aktivitas inti dari proses pengembangan aplikasi. Dan selanjutnya juga ada done. Kolom ini berisi tugas yang sudah selesai dikerjakan. Setiap task memiliki checklist dan mendata yang menandakan penyelesaian. Task yang setelah selesai dilaksanakan itu login. Juga halaman admin, halaman dashboard utama, barang masuk, barang keluar, dan laporan traffic. Kita akan tes atau kita akan demokan tentang website Trello-nya. Nah, teman-teman, saya sudah masuk. Nah, ini teman-teman, tadi ada backlog, to do, in progress, dan terakhir adalah done. Untuk backlog ini ada penambahan validasi from input, analisis resiko sistem, rencana backup dan storage data, dan kemudian juga yang to do, ada testing debugging sistem, ada pembuatan fitur cetak laporan dengan label masing-masing sudah terdiri. In progress yang sedang dikerjakan, mendesain struktur database, grafik laporan per bulan, membuat sistem notifikasi stok menipis, ini sedang kita kerjakan. Yang terakhir yang done, ini sudah kita kerjakan. Pertama ada login, kemudian juga ada homepage atau dashboard admin, ada halaman barang masuk, barang keluar, analisis kebutuhan pengguna juga sudah dikerjakan, membuat flowchart sistem sudah, mendesain UI UX aplikasi. Mungkin itu teman-teman untuk bagian kedua. Kita akan lanjut kepada bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini teman-teman, kita akan menjelaskan tentang evaluasi resiko pada proyek yang akan kita garap. Kita sudah buatkan tabel. Yang pertama ada yang berisi nomor, resiko, dampak, probabilitas, mitigasi, dan juga level resikonya tersendiri. Yang nomor satu ada kesalahan input data. Dampaknya adalah data stok tidak akurat atau tidak sesuai dengan apa yang tersedia pada gudang tersebut, pada gudang PT Sekai. Untuk probabilitasnya adalah medium, membuat validasi form notifikasi error, dan juga level resikonya medium. Yang kedua ada sistem crash, operasional gudang terhenti. Untuk probabilitasnya high, optimasi backend stress test. Dan untuk level resikonya high. Yang ketiga ada keamanan data lemah. Data gudang bisa bocor. Untuk probabilitasnya medium. Mitigasinya menambahkan autentikasi dan juga enkripsi. Level resikonya adalah high. Kemudian yang keempat ada integrasi modul gagal. Akhirnya dampaknya adalah stok tidak sinkron atau tidak sesuai, probabilitasnya low. Mitigasinya adalah uji integrasi dan juga debug lebih awal.
Untuk level risikonya medium. Yang terakhir yang kelima, deadline molor. Dampaknya adalah proyek tidak akan selesai sesuai dengan timeline yang sudah kita sediakan. Probabilitasnya medium. Mitigasinya adalah perencanaan timeline dan monitoring harian. Untuk level risikonya yaitu medium. Yang ketiga selesai, kita akan bahas yang ke bagian keempat, teman-teman. Ya, teman-teman, pada bagian kali ini adalah tentang indikator keberhasilan inovasi. Teori tugas 11, keberhasilan dan keberlanjutan inovasi. Untuk kali ini akan dijelaskan tentang biaya pembuatan website dan juga manfaat-manfaat yang akan didapatkan oleh PT Sky ketika menggunakan website yang kita buat. Yang pertama, untuk pengembangan aplikasi itu dikenakan biaya sebesar 250.000 untuk hosting dan juga domain selama 1 tahun, itu kurang lebih 500.000 rupiah. Yang ketiga ada pelatihan pengguna 250.000 rupiah dengan total 1 juta. Ada beberapa manfaat, teman-teman. Salah satunya adalah manfaat non finansial yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada peningkatan akurasi data. Keterangannya adalah pencatatan stok yang dilakukan secara digital sehingga mengurangi kesalahan manusia atau yang biasa kita sebut dengan human error yang sering terjadi pada pencatatan manual seperti data yang ganda, salah menulis, ataupun kehilangan data. Bisa jadi memang kehilangan bukunya. Yang kedua ada efisiensi waktu kerja. Proses pencatatan, pencarian, dan pembaruan data stok melalui website kita lebih cepat karena dilakukan melalui sistem terpusat tanpa harus membuka buku atau mencari file atau penulisan di mana ketika kita menulis itu. Ada kemudahan akses informasi. Data stok dapat diakses kapan saja oleh pihak yang berwenang termasuk admin ataupun user, sehingga kemudahan pengambilan keputusan terkait pengadaan dan juga distribusi barang memang bisa langsung diakses dimanapun tanpa harus membuka buku, tanpa harus mencari di mana letak buku tersebut. Yang keempat ada transparansi dan juga kontrol stok. Setiap perubahan data stok tercatat dalam sistem sehingga peningkatan transparansi sudah terjelas, sudah transparan, akhirnya memudahkan komunikasi yang terjadi. Yang kelima ada peningkatan produktivitas staf. Staf dapat lebih fokus pada tugas inti lainnya karena waktu dan juga tenaga tidak lagi tersita untuk pencatatan manual yang berulang. Yang keenam ada peningkatan kepuasan pengguna atau juga UX. Antar muka yang sederhana dan sistem yang mudah digunakan membuat pengguna merasa terbantu dan nyaman dalam menjalankan tugas sehari-harinya atau dalam pekerjaan sehari-harinya. Kemudian juga ada manfaat finansialnya, ada potensi manfaat finansial web. Yang pertama adalah menghemat kertas dan juga alat tulis. Itu ketika kita jumlahkan kurang lebih 1 juta dalam 1 tahun. Pengurangan kesalahan pencatatan, misalkan. Kemudian juga ada efisiensi waktu kerja staf atau admin. Kurang lebih itu ditotalkan oleh kita 5 juta rupiah. Kita menghitung ROI atau Return on Investment. Gunakan rumus sederhana. Manfaat dikurang biaya dikali dengan 100%. ROI sama dengan manfaat dikurang biaya juga dikali 100%. Perhitungannya adalah 5 juta dari total manfaat dikurang 1 juta sama dengan 4 juta dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah kurang lebih 400%. Nilai ROI sebesar 400 menunjukkan bahwa penerapan inovasi memberikan tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Setiap 1 juta biaya investasi mampu menghasilkan keuntungan bersih sebesar 4 juta. Sehingga aplikasi pendataan stok barang sangat efektif dan juga layak untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Dan juga kita akan menghitung retention rate minggu pertama. Ada beberapa pengguna, kurang lebih ada 10 pengguna. Minggu pertama teman-teman bisa baca sendiri. Pada keterangannya adalah pengguna aktif kurang lebih 8 pengguna dan pengguna tidak aktif kurang lebih 2 pengguna. Menghitung retention rate, pengguna aktif dibagi pengguna tidak aktif, pengguna awal dikali 100%. Atau 8 dibagi 10 dikali 100% sama dengan 80.
Retention rate sebesar 80% menunjukkan sebagian besar pengguna masih menggunakan aplikasi setelah minggu pertama. Menandakan inovasi yang kita punya cukup relevan dan juga bermanfaat. Kemudian juga kita melakukan pertanyaan kuesioner atau kita menggunakan skala Likert dan juga menggunakan kuisio. Menggunakan skala yang pertama kita memiliki beberapa pernyataan. Aplikasi mudah digunakan. Yang kedua, aplikasi mempercepat pencatatan stok. Aplikasi mudah dipahami. Aplikasi membantu mengurangi kesalahan stok. Terakhir ada saya puas menggunakan aplikasi ini. Ada beberapa responden kurang lebih 10 dengan nilai rata-rata di angka 4. Mayoritas pengguna memberikan nilai di atas 4. Artinya mereka setuju hingga sangat setuju bahwa aplikasi ini membantu. Kemudian yang menghitung rata-rata kepuasan seluruh, rumusnya adalah nilai rata-rata sama dengan total skor atau jumlah respondennya. Perhitungannya adalah ini teman-teman. Kepuasan rata-ratanya kurang lebih 42,0 dibagi 10 sama dengan 4,2. Nilai rata-rata kepuasan pengguna sebesar 4,2 menunjukkan bahwa pengguna sangat puas terhadap aplikasi penataan stok barang dan juga inovasi diterima dengan sangat baik. Kita akan lanjut pada tahapan selanjutnya. Nah teman-teman, bagian selanjutnya tentang continuous improvement dan juga feedback loop. Yang pertama saya akan jelaskan tentang pengertian tentang apa itu continuous improvement dan juga feedback loop. Adalah proses perbaikan sistem atau aplikasi yang kita buat secara berkelanjutan dengan manfaat atau masukan, juga kita sebut feedback, dari pengguna dan data sistem. Feedback yang dikumpulkan, dianalisis, dan diprioritaskan diterapkan, lalu hasilnya dipantau untuk memastikan perbaikan benar-benar efektif. Progress feedback loop berikut menggambarkan alur perbaikan berkelanjutan pada proyek aplikasi sistem penyimpanan barang pada PT Traffic Elektrindo Indonesia. Bisa kita lihat teman-teman, ada kurang lebih ada 6 di sini pada diagram feedback loop. Yang pertama ada sumber feedback, itu mulai dari admin, user, log aplikasi, dan survei. Yang kedua ada pengumpulan feedback, ada form saran, kuesioner, wawancara, analisis, log. Yang ketiga ada analisis feedback, klasifikasi masalah, evaluasi dampak, identitas pola. Yang keempat ada prioritas perbaikan, ada tinggi, menengah, dan juga rendah atau high, low, dan juga medium. Improvement perbaikan bug, optimasi sistem, pengembangan fitur. Yang terakhir ada monitoring hasil perbaikan, ada evaluasi ulang, monitoring performa, feedback lanjutan. Saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang ada pada diagram feedback loop. Penjelasan tahapan diagram, sumber feedback atau dari admin, user, log aplikasi, dan juga survei. Deskripsinya adalah sumber feedback adalah pihak atau media yang memberikan masukan terhadap sistem atau aplikasi. Feedback ini menjadi dasar untuk mengetahui kekurangan, kebutuhan, dan juga peluang perbaikan sistem. Admin memberikan masukan berdasarkan pengalaman, pengelolaan sistem, seperti kendala penginputan data, kesalahan sistem, dan kebutuhan fitur administrasi. User memberikan feedback di sisi pengguna langsung, seperti kemudahan penggunaan, tampilan, kecepatan aplikasi, dan juga kepuasan pengguna. Log aplikasi berupa data otomatis dari sistem yang mencatat aktivitas, error, bug, performa aplikasi, sehingga dapat diketahui masalah teknis yang terjadi. Dan juga yang terakhir ada survei, digunakan untuk mengumpulkan penilaian dan opini pengguna secara terstruktur melalui kuesioner kepuasan atau evaluasi layanan. Cara pengumpulan feedbacknya, kita menggunakan form saran, kuesioner, wawancara, dan juga analisis log. Untuk deskripsinya, pengumpulan feedback adalah metode yang digunakan untuk menghimpun masukan dari berbagai sumber agar data yang diperoleh lengkap dan juga akurat.
Dari form saran, media membagi pengguna atau admin untuk menyampaikan keluhan dan juga saran secara langsung melalui sistem. Kuesioner online digunakan untuk mengumpulkan data kepuasan pengguna secara kuantitatif dan juga terukur. Wawancara dilakukan untuk mengenali feedback lebih mendalam terkait pengalaman dan juga kebutuhan pengguna. Yang keempat ada analisis log system. Pengguna pengumpulan data teknis secara otomatis untuk mengetahui error atau juga crash dan aktivitas pengguna. Yang ketiga ada analisis feedback, yang deskripsinya adalah tahapan analisis feedback bertujuan untuk mengelola data agar dapat dipahami dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keempat ada prioritas perbaikan, ada tinggi, menengah, dan juga rendah. Ini tergantung memang kebutuhan perbaikannya. Kira-kira kita sudah seperti halaman-halaman sebelumnya kita jelaskan tadi di awal. Ada cara pengumpulan feedback yang tadi saya jelaskan, ada analisis feedback, yang keempat ada prioritas perbaikan, yang kelima ada implementasi perbaikan. Setelah kita tadi di bagian keempat kita prioritaskan untuk perbaikannya, yang kelimanya kita akan implementasikan perbaikan. Sederhananya adalah implementasi perbaikan adalah tahap pelaksanaan solusi berdasarkan prioritas yang telah dilakukan atau juga yang telah ditentukan pada halaman yang sebelumnya tadi. Yang keenam ada monitoring hasil perbaikan. Jadi setelah kita prioritaskan, kemudian juga kita lakukan atau implementasikan, yang terakhir ada monitoring hasil perbaikan, evaluasi ulang, monitoring performa, feedback lanjutan, atau gitu kemudian kita cek kembali. Selanjutnya kita akan ke tahapan yang selanjutnya, teman-teman. Semuanya, ini adalah tahapan terakhir, yaitu strategi mempertahankan inovasi secara jangka panjang. Aplikasi sistem penyimpanan barang di PT Traffic Elektrindo Indonesia, inovasi digital dalam bentuk aplikasi sistem penyimpanan barang pada PT Traffic Elektrindo Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan stok barang, agar inovasi ini dapat terus memberikan manfaat dalam jangka panjang. Diperlukan strategi berlanjutan yang terencana dan juga terstruktur. Strategi ini mencakup upaya menjaga relevansi sistem, peningkatan fitur, monitoring berkala, peningkatan keterlibatan pengguna, serta pengembangan melalui kolaborasi. Agar inovasi tetap relevan dalam jangka panjang, aplikasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan, perubahan zaman, operasional perusahaan, seiring pertumbuhan bisnis dan juga peningkatan volume barang. Sistem penyimpanan barang harus fleksibel dan mudah dikembangkan. Relevansi aplikasi dapat dijaga dengan menyesuaikan fitur berdasarkan progres kerja aktual di gudang, seperti pencatatan barang masuk dan juga keluar, pemantauan stok minimum, aplikasi serta pelaporan yang mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dengan demikian, aplikasi tidak hanya menjadi alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem pendukung operasional perusahaan. Strategi upgrade fitur menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dan juga daya guna aplikasi. Pengembangan fitur dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan pengguna dan otomatis. Notifikasi stok menipis, riwayat pergerakan barang, serta integrasi dengan sistem lain seperti pembelian, distribusi, upgrade fitur dilakukan secara terencana agar tidak mengganggu operasional dan juga tetap mudah digunakan oleh pengguna atau juga admin. Monitoring berkala diperlukan untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai dengan tujuan. Monitoring dilakukan dengan mengevaluasi performa sistem, tingkat kesalahan pencatatan, dan kestabilan aplikasi. Selain itu, pengumpulan feedback dari pengguna atau dari admin gudang dan juga menjadi bahan penting dalam evaluasi. Monitoring dapat
dilakukan secara bulanan atau per kuartal agar potensi masalah dapat diketahui lebih awal dan segera dilakukan perbaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan user engagement juga menjadi faktor penting dalam berlanjutan inovasi. Keterlibatan pengguna dalam ditingkatkan melalui pelatihan penggunaan aplikasi, panduan singkat secara antarmuka dan sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, memberikan ruang bagi pengguna untuk menyampaikan saran dan masukan akan meningkatkan rasa memiliki terhadap sistem. Pengguna yang merasa dilibatkan cenderung lebih aktif menggunakan aplikasi dan menjaga kualitas data yang diinput. Potensi kolaborasi dan pengembangan lanjutan dapat dilakukan dengan melibatkan pihak internal maupun eksternal. Kolaborasi internal dapat melibatkan divisi IT pada PT Traffic Elektrindo dan manajemen untuk pengembangan sistem sesuai kebutuhan perusahaan. Sementara itu, kolaborasi eksternal juga dapat dilakukan dengan mengembangkan aplikasi atau juga penyediaan teknologi untuk meningkatkan keamanan performa aplikasi dan juga skalabilitas sistem. Dengan adanya kolaborasi antara internal dengan eksternal, aplikasi sistem penyimpanan barang dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terjadi pada hari ini atau juga zaman sekarang. Sebagai kesimpulannya, keberlanjutan aplikasi sistem penyimpanan barang di PT Traffic Elektrindo Indonesia dapat dicapai melalui strategi-strategi yang terencana, mulai dari menjaga relevansi, peningkatan fitur, monitoring berkala, peningkatan keterlibatan pengguna, hingga kolaborasi pengembangan. Strategi ini diharapkan mampu memastikan aplikasi tetap bermanfaat dan mendukung operasional perusahaan dalam jangka panjang. Mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.